Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhiran. Wa ala alihi wa sahbihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Yang bawa mushaf bisa dibuka Al-Isra ayat yang pertama, atau yang bawa handphone silahkan dibuka. Al-Isra surat keberapa jemaah? Surat ke-17 setelah An-Nahl. Baik, berbicara tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah pembicaraan tentang keyakinan seorang mukmin akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hukum akal. Di mana kita memahami bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu tidak mampu dijangkau oleh akal kita. Ini menunjukkan bahwa tidak semua yang terjadi di dalam fenomena alam ini bisa dijangkau oleh akal kita. Ini adalah bagian dari keterbatasan kita sebagai seorang makhluk akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra Mi'raj bukan juga hanya sekedar penghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata. Namun Isra Mi'raj ini memiliki tujuan yang sangat besar. Di antaranya adalah bagaimana ini untuk menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu didukung oleh Allah dan Rasulullah juga memiliki mukjizat. Sehingga dengan mukjizat itu Rasulullah dapat menembus hukum alam. Hukum alam, hukum yang sebagaimana kita pahami. Namun dengan peristiwa ini menunjukkan bahwa Rasulullah mendapatkan dukungan penuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rasulnya, dan juga Rasulullah bisa menembus hukum alam dengan mukjizat itu. Apa mukjizat itu? Mukjizat adalah sesuatu yang di luar kebiasaan alam, yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya, yang menjadi dalil atas kebenaran Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana contoh yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran tentang kejadian dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita memahami apa mukjizat Nabi Ibrahim, jamaah rahimakumullah? Tidak terbakar oleh api. Kalaulah hanya sebatas bahwa Nabiullah Ibrahim ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ngapain Nabi Ibrahim harus sampai terbakar? Kenapa tidak sejak dari awal sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Namun Allah berikan rentetan kejadian. Nabiullah Ibrahim ditangkap oleh kaumnya hingga dilempar ke dalam kobaran api, yang secara hukum halal kita, kobaran itu pasti, api itu pasti akan membakar Nabiullah Ibrahim. Tapi kenapa kok tidak terbakar?
Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Jadilah api itu untuk menjadi dingin dan tidak membakar Nabiullah Ibrahim. Dan kalau hanya sekedar api itu menjadi dingin dan tidak menyelamatkan Nabiullah Ibrahim, mungkin Nabiullah Ibrahim juga akan mati kedinginan. Tapi api yang berkobar itu tidak membunuh Nabiullah Ibrahim, tidak membakar. Begitupun dengan dinginnya juga tidak membakar Nabiullah Ibrahim. Di sini di antara hikmahnya adalah Allah ingin memberikan gambaran kepada kita betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian bukti nyata bahwa orang-orang yang dipilih oleh Allah, nabi dan rasulnya, mendapatkan dukungan penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang berbicara tentang keimanan, jamaah rahimakumullah. Bukan hanya sekedar logika kita. Tidak bisa dinalar dengan akal kita. Bagaimana api yang berkobar, api yang begitu besar, tidak mampu membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitupun dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Kalau kita hanya mengandalkan akal logika kita, mana mungkin itu bisa terjadi? Dan ini sungguh suatu kondisi yang tidak mudah, jamaah rahimakumullah. Bagaimana coba dibayangkan kalau kita terjadi pada saat kita? Kalau kita berada pada kondisi seperti itu, ketika terjadi Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa tidak cukup hanya dari satu malam, maknanya tidak sampai menghabiskan seluruh malam, hanya sebagian malam saja, Rasulullah itu bisa melakukan perjalanan menempuh jaraknya 1239 km dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Kalau kita berada pada posisi seperti itu, apa iya kita juga akan mengimani? Belum tentu. Ini kejadian yang dilarang, yang di luar nalar kita. Karena selama ini kita sering mengandalkan logika dan akal kita. Hatta dalam masalah rezeki, dalam hal ibadah. Di sini yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keimanan transendental, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Yang berbicara adalah tentang masalah iman kita, mempercayai apapun yang disabdakan oleh Rasulullah dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu bertentangan dengan akal logika kita. Ini peristiwa Isra Mi'raj yang tidak mudah untuk kita menerima apabila kita berada pada kondisi saat itu. Maka tidak sedikit di antara sahabat yang sudah beriman juga menjadi kufur. Yang tidak beriman tambah semakin menjauh. Tidak sedikit, jemaah rahimakumullah. Itu tidak mudah untuk menerima akal kita. Baik, kita akan coba masuk kepada ayatnya. Sebelum itu, karena ini adalah ayat yang pertama di dalam surat Al-Isra, kita coba kaitkan munasabah suratnya. Kita bacakan terlebih dahulu penghujung dari surat sebelumnya. Surat apa sebelumnya? Surat An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ini akan ada korelasi di antara penghujung ayat akhir surat dari surat An-Nahl dengan awal surat Al-Isra. Namanya munasabah surat. Hubungan antara akhir surat An-Nahl dengan awal surat Al-Isra. Allah menyampaikan bahwa innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, berlaku ihsan. Ada dua kata kuncinya. Allah akan membersamai dengan kita ketika kita yang pertama bertakwa, yang kedua ihsan. Apa itu takwa? Imtisalul awamir
wajtinabun nawahi. Melaksanakan seluruh yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi setiap yang dilarangnya. Menjauhi dengan semaksimal mungkin. Dan apa itu ihsan? Ihsan adalah anta budallaha ka'annaka tarahu. Beribadalah kalian kepada Allah seakan-akan kalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Kalau kita tidak bisa menghadirkan Allah dalam pikiran kita, maka yakinlah Allah sedang melihat kita. Itulah ihsan. Jadi kita melakukan ibadah kepada Allah, hadirkan Allah dalam qalbu kita. Datangkan Allah dalam qalbu kita. Namun apabila kita tidak mampu menghadirkan itu, maka yakini bahwa Allah sedang melihat kita. Itu adalah ihsan. Biasanya di dalam Al-Quran ketika kalimat takwa ini disandingkan kalimat ihsan, maka takwa di sini bermakna adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ihsan adalah hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Dua-duanya sudah memenuhi kriteria untuk menjadi orang yang bertakwa dan berihsan ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan memperbagus bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Dan banyak di dalam riwayat yang menyampaikan siapa manusia yang terbaik hubungannya dengan Allah dan juga siapa manusia yang terbaik hubungannya dengan sesama. Tidak lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling baik hubungannya dengan Allah dan orang yang terbaik hubungannya dengan sesama manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ketika takwa dan ihsan itu berkumpul jadi satu dalam seseorang, maka dialah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, baik secara fisik maupun secara psikis. Sehingga hanya orang-orang yang seperti inilah yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Orang yang memiliki hubungan dengan Allah yang baik dan juga hubungan dengan sesama yang baik. Karena ini adalah ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita coba masuk kepada ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Subhana, kata yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala kata subhana, maha suci Allah. Allah yang maha suci disebutkan untuk di awal ayat ini yang mengindikasikan bahwa ketika kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ini akan berbicara tentang peristiwa besar yang terjadi di luar kebiasaan kita. Jadi ketika kita melihat sesuatu fenomena yang di luar kemampuan manusia, seharusnya yang terderas dari lisan kita yang pertama adalah subhanallah, maha suci Allah. Allah suci dari kesyirikan manusia. Allah berhak untuk ditauhidkan. Allah tidak pernah sama dengan apapun, baik secara zat, baik secara perbuatan, tidak akan pernah sama dengan apapun. Maka Allah berhak untuk disucikan. Di antara makna subhana adalah tanzihullahi ta'ala min kulli su', mensucikan Allah dari setiap keburukan.
Karena Allah Maha Suci, Subhana. Apabila terjadi kepada kita sesuatu yang menurut kita tidak baik menurut kita, yang menurut kita tidak disenangi, maka Allah terlepas dari itu semua. Subhanallah. Allah Maha Suci. Ketika kita berhadapan juga dengan sesuatu yang kita tidak sukai, maka lantunkan juga kalimat thayyibah subhanallah. Allah Maha Suci. Subhana di dalam bahasa Arab ini tergolong adalah bagian dari masdar. Masdar itu adalah isim yang tidak terkait dengan waktu. Subhana bukanlah fi'il madhi yang hubungannya dengan zaman lampau. Bukan juga fi'il mudhari yang kaitannya adalah saat ini dan akan datang. Bukan juga fi'il amr yang hubungannya dengan masa yang akan datang. Subhana adalah masdar yang tidak terikat dengan waktu. Ini mengindikasikan bahwa seharusnya kita mensucikan Allah sejak dahulu hingga akhir hayat kita, tidak terkait dengan waktu. Sehingga subhana yang bermaksud dengan masdar, isim yang menunjukkan sebuah kesinambungan dan ketetapan, tidak berubah. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada kita, ketika kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu adalah suci secara abadi dan kekal bagi Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum ada seorang pun yang mensucikan Allah, sejak dahulu Allah sudah suci. Dan kata subhanallah yang dipilih oleh Allah untuk menggambarkan kepada kita bahwa kejadian setelahnya adalah kejadian yang luar biasa. Apa kejadiannya? Yakni subhanalladzi asra. Asra maknanya adalah Allah memperjalankan. Siapa yang diperjalankan oleh Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak berfirman bahwa yang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berbuat itu bukanlah Rasulullah. Tapi apa yang Allah pilih? Memperjalankan. Ketika Allah yang memperjalankan, maka tidak ada suatu kemustahilan dalam dunia ini. Jadi Allah tidak berfirman bahwa yang berjalan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa adalah Rasulullah sendiri. Tapi asra maknanya adalah diperjalankan. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj di sini adalah Allah yang memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperjalankan oleh Allah. Dan Allah wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan kalimat ini yang seharusnya menjadi pegangan buat kita semua untuk menjadikan diri kita merasa tenang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memiliki Rabb, kita memiliki Tuhan yang likulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Maha Kuasa. Apapun yang terjadi pada kita, seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi, ketika kita memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada suatu kemustahilan bagi Allah, seharusnya hidup kita menjadi tenang. La khaufun alaihi wa lahum yahzanun. Tidak akan merasa sedih dan tidak akan merasa khawatir. Karena apa? Karena kita memiliki Rabb yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jangankan hanya masalah permasalahan kita mungkin dalam rumah tangga, mungkin dalam bisnis kita. Allah yang mengatur seluruh jagat bumi ini dan seluruh galaksinya. Bukan hanya mengatur diri kita doang, bukan hanya sesuku asri, bukan hanya sesidoarjo. Allah yang mengatur seluruh muka bumi ini dan seluruh planet.
likulli syai'in qadir. Maka seberat apa sih masalah yang sedang kita hadapi? Apa yang sedang kita perlukan? Apa yang sedang kita butuhkan? Apa yang sedang kita pinta kepada Allah? Sesuatu yang sangat easy kata Allah, yang sangat mudah sekali kalau hanya permasalahan yang ada pada diri kita. Dan ini seharusnya menjadi pegangan buat seluruh muslimin dan mukminin. Ketika kita meyakini bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ini pun yang terjadi dengan peristiwa Isra. Allah memperjalankan Rasulullah. Maka tidak ada yang mustahil. Dan kejadian ini jamaah rahimakumullah yang saya sampaikan di awal. Banyak perdebatan pada masa itu para sahabat. Hatta ada yang menyampaikan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin bisa menempuh perjalanan begitu singkat di malam hari ini? Apakah yang diperjalankan itu ruh dan jasadnya? Apakah hanya sekedar ruh Rasulullah SAW yang perjalankan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Ada perdebatan di antara para sahabat juga kata itu. Ada juga yang meriwayatkan hadis walaupun inilah dhaif, bahwa yang diperjalankan itu adalah ruh, bukan dengan jasadnya. Namun kalau kita cermati ayat ini, asra bi'abdihi, Allah memperjalankan hambanya, bukan ruhnya semata, namun jasad dan ruh Rasulullah SAW yang diperjalankan oleh Allah. Asra bi'abdihi. Ma makna abdun? Hamba, penghambaan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan yang sempurna dan ikhlas murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata abdun merupakan gelar tertinggi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah tidak menyebutkan subhanalladzi asra Muhammad? Kenapa juga tidak menyebutkan subhanalladzi asra Rasulillah? Kenapa Allah menyebutkan abdun? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa seorang hamba? Karena predikat hamba bagi makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala merupakan gelar tertinggi. Bukan gelar rasul, bukan gelar nabi, namun gelar hamba itu adalah gelar tertinggi, gelar yang paling mulia. Hamba, abdun. Dan seharusnya kita berbangga dengan hal itu. Dan harusnya kita benar-benar mengakui bahwa kita adalah seorang hamba, seorang abdun. Seringkali kita lalai akan hal ini. Seringkali kita bisa merasa mampu untuk menjalankan kehidupan ini, untuk bisa beraktivitas dengan kekuatan yang kita miliki, dengan kemampuan otak yang kita miliki. Hatta antum bisa datang ke sini, kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu hadir ke tempat ini. Walaupun antum dalam kondisi sehat, walaupun otak dan pikiran antum dalam kondisi secerdas-cerdasnya, kalau bukan diperjalankan oleh Allah, kalau bukan atas bantuan Allah, tidak akan mampu untuk hadir ke sini. Karena banyak orang yang sehat tidak bisa hadir, banyak orang yang dekat juga tidak bisa hadir ke sini dengan berbagai alasannya. Namun ketika Allah mampukan kita ke sini, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak memiliki kekuatan sedikit pun pada diri kita. Inilah seorang abdun, pengakuan atas kebesaran Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, yang membimbing kita dan mengarahkan kita. Maka ketika gelar abdun
di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ketika Rasulullah melakukan perjalanan yang begitu singkat, tidak terjadi masalah apapun kepada Rasulullah. Jamaah coba dibayangkan, kecepatan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jauhnya adalah 1239 km. Ini kecepatannya berapa cepat? Kira-kira kecepatannya seperti apa? Kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu berapa kilometer per jam? Kurang lebih berapa? Kalau kita naik motor kecepatan 150 km per jam kayak gimana itu? Udah doer semuanya mungkin gini ya. Terbang semuanya. Tapi ini kecepatan cahaya melebihi kecepatan cahaya. Ini kurang lebih dari hampir 1 miliar kilometer per jam lebih. Jarak tempuhnya. Bisa dibayangkan bagaimana kalau ini terjadi pada kita dengan kendaraan kecepatan melebihi 200, sudah tidak terbayang kita. Tapi Rasulullah ketika perjalanan ini tidak terjadi masalah apapun. Secara fisik, secara fisikis, secara mental tidak terpengaruh apapun pada Rasulullah SAW. Kenapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena abdun, bukan karena nama Muhammad, bukan juga karena Rasul, bukan juga karena Nabi. Ini bisa terjadi karena abdun. Maka Allah memilih kata abdun. Ini yang perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Belum lagi ketika Rasulullah dimi'rajkan hingga langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril saja tidak mampu untuk bisa tembus ke Sidratul Muntaha. Maknanya apa? Hatta yang namanya malaikat pun juga tidak bisa menembus Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya abdun yang bisa menembus itu. Hanya seorang hamba yang bisa menembus itu. Begitu pula yang terjadi kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah untuk menampakkan, qala rabbi arini undur ilaik, ya Rabb, bagaimana caranya untuk hamba bisa melihat engkau, kata Nabi Musa. Maka Allah menyampaikan, qala lan taroni, engkau tidak akan pernah mampu untuk melihatku. Walakin dur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau kamu ingin melihat aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka lihat gunung itu. Apabila gunung itu tetap pada posisinya, tidak berubah, maka kamu akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah menampakkan kepada gunung itu, apa yang terjadi? Jalahu dakka. Gunung itu menjadi hancur luluh lantah. Wa harra Musa sa'iqa. Akhirnya apa terjadi? Nabi Musa tersungkur dan pingsan. Padahal Nabiullah Musa itu adalah kalamullah, bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Nabi Musa ingin melihat Allah secara langsung, Allah menyampaikan, kamu tidak akan mampu untuk melihatku. Maka lihatlah gunung itu. Apabila gunung itu tetap pada posisinya ketika Allah menampakkan, namun yang terjadi ketika Allah menampakkan itu, gunung itu menjadi hancur luluh lantah, dan Nabiullah Musa akhirnya pingsan. Ketika yang disebutkan adalah bahwa Musa tidak akan pernah mampu, seorang nabi juga tidak mampu untuk bertemu dengan Allah. Namun yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan gelarnya sebagai seorang abdun, Rasulullah bisa menembus kemustahilan dan Rasulullah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Maka
posisikan diri kita untuk benar-benar menjadi seorang abdun, seorang hamba, seorang budak Allah Subhanahu wa taala. Jangan melampaui perintah hamba, perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Tunduk, patuh atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala, baik larangannya maupun untuk menghindari larangannya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah keistimewaan seorang abdun. Karena ketika kita memposisikan seorang abdun, kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Sebagaimana Nabiullah Nuh menyampaikan, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ketika kita bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan kepada kita rezeki yang begitu besar, yang begitu berlimpah ruah, dan Allah juga akan berikan kekuatan kepada kita. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa ngambil ibrah dari bagaimana kisah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, ketika mengeluhkan beratnya aktivitas kesehariannya kepada suaminya Ali radhiyallahu an. Fatimah mengeluh begitu capek dengan aktivitas rumah tangganya, sehingga mengadukan kepada Ali, dan Ali menyampaikan, cobalah untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pembantu. Ketika Fatimah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu tidak ketemu langsung dengan Rasulullah. Fatimah bertemu dengan Aisyah. Namun akhirnya Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah akan kehadiran Fatimah yang mengeluhkan tentang masalah aktivitasnya yang membuatnya capek dan meminta seorang pembantu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menyampaikan, faqala ala adullukuma ala ma huwa khairul lakuma minal khadim. Maukah aku tunjukkan kalian berdua sesuatu yang lebih baik dari pembantu? Idza akhadtuma mathajakuma, ketika kalian menuju ke tempat tidur kalian, taqulani salasan wa salasina wa salasan wa salasina wa arba'an wa salasina min tahmidin wa tasbihin wa takbirin. Rasulullah menyampaikan, maukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik dari hanya sekedar seorang pembantu itu, yang bisa meringankan aktivitasmu? Rasulullah memberikan solusi, yakni ketika kita ingin menuju tempat tidur kita, untuk membaca 33 kali tasbih, tahmid, dan takbir. Apa maknanya? Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini maknanya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah dan mengakui bahwa kita seorang hamba, maka Allah akan berikan keringanan dalam kehidupan kita. Allah akan kuatkan fisik dan fisikis kita, mengalahi bantuan dari manusia yang lainnya. Itu diantara ibrahnya ketika Fatimah meminta seorang pembantu, namun Rasulullah memberikan solusi, cukup dengan tahmid, tasbih, takbir 33 kali, 33 kali,
33 kali dan dilengkapkan dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi hamba itu ketika dekat dengan Allah, Allah akan berikan kekuatan kepada kita. Ini juga yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Ma makna lailan? Malam. Lailan tidak disebutkan sebagai al-lail. Tidak ada alif lamnya. Lailan di sini adalah nakirah. Apabila ada alif lamnya, al-lail adalah ma'rifah yang bermakna kalau ma'rifah al-lail itu salah satu penggunanya adalah al-istighraqiyah al-jinsiyah yang maknanya adalah menghabiskan seluruh malam. Namun al-lail yang menunjukkan salah satu maknanya adalah menghabiskan seluruh malam, di sini yang dipergunakan adalah lail, isim nakirah. Ini menunjukkan bahwa perjalanan dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha tidak menghabiskan seluruh malam. Hanya sebagian malam saja. Jadi malam yang hanya sebagian, tidak full seluruh malam. Kenapa juga sudah disebutkan asro itu adalah perjalanan malam? Kenapa kok juga masih disebutkan lail? Subhanalladzi asro, maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari bi'abdihi hambanya. Itu sudah mencakup sebenarnya maknanya, bahwa yang diperjalankan Rasulullah pada malam hari. Tapi kenapa Allah masih menyampaikan lagi dengan lailan? Ini adalah sebagai penegasan bahwa kejadian itu benar-benar terjadi pada malam hari. Pertanyaannya jamaah rahimakumullah, kenapa terjadi malam hari? Kenapa tidak pada siang hari? Kenapa kira-kira? Dan kenapa Allah sampai menyebutkan penegasan asro dan lailan? Kenapa tidak terjadi pada siang hari saja? Capek kan? Iya, baik, bagus. Ada lagi mungkin, kenapa kok Isra itu terjadi pada malam hari? Begitupun dengan kenapa Al-Quran itu diturunkan pada malam hari. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Pada malam Qadar. Kenapa malam hari? Kenapa tidak pada siang hari? Di antara ibrahnya adalah para ulama itu para bergembira menyambut datangnya malam. Beda malam hari dan siang hari. Kalau siang hari kita sudah capek untuk mencari maisha, untuk mencari penghidupan kita. Dan malam hari itu adalah malam yang begitu sahdu, menenangkan, sunyinya juga tidak didapatkan ketika tiada siang hari walaupun kita berada dalam ruangan yang tertutup. Coba bayangkan, antum berada di ruangan tertutup, sunyi, sepi, sudah diberikan kedap suara. Kalau di siang hari, sama enggak kondisinya dengan malam hari ketenangannya? Pasti akan berbeda. Dan para ulama itu merindukan datangnya malam. Karena apa? Malam itu adalah malam yang paling terbaik ketika kita ingin beraudensi dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama di sepertiga malam. Itu yang paling terbaik. Namun kita seringkali melewatkan waktu itu. Malam yang terbaik adalah di sepertiga malam, yang paling sunyi, paling enak, paling menenangkan buat jiwa kita. Coba antum murojaah, hafal mengulang hafalannya atau menambah hafalannya di waktu itu, atau baca kitab atau baca buku, itu paling nyaman sekali. Dan rasakan kenikmatan ketika sholat malam itu.
Tidak akan bisa tergantikan itu dengan waktu-waktu lainnya. Namun di antara juga hikmahnya kenapa Isra itu Rasulullah diperjalankan ketika malam hari, ini ingin menunjukkan bahwa kalau terjadi pada siang hari akan terlihat oleh orang lain, oleh manusia yang lainnya. Ketika malam hari, yang seperti saya sampaikan banyak orang yang tidur, tidak melihat. Ini menunjukkan bahwa, semakin menunjukkan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang gaib. Peristiwa yang tidak bisa dipahami oleh kita. Inilah mukjizat yang gaib, yang benar-benar orang tidak bisa menalar. Semakin menguatkan bahwa yang hal-hal seperti ini membutuhkan keimanan kita, bukan rasio dan logika kita. Allah benar-benar ingin menguji hambanya, termasuk kita, akan kemukjizatan ini yang gaib. Maka yang pertama, ketakwaan seseorang itu dinilai dengan apa, Pak Rahmatullah? Yu'minuna bil ghaib. Bukan sholat kita, bukan ibadah kita yang lainnya, tapi kita harus tuntas dulu dengan keimanan kita kepada sesuatu yang gaib. Ini yang disebut dengan keimanan. Makanya Islam itu yang ditekankan adalah keimanan. Agama itu harus iman, mempercayai sesuatu yang gaib, bukan hanya sekedar mempercayai sesuatu yang terindra dan logika kita. Kalau kita hanya sekedar mengakui sesuatu yang logika, itu bukan keimanan. Agama yang semuanya dilogikakan, itu bukan agama namanya. Ada soalnya agama, namanya Scientology namanya. Salah satu penganutnya adalah Tom Cruise. Menganut agama yang logika, yang bisa dinalar. Semuanya harus empiris, semuanya harus masuk dalam logika. Itu bukan agama namanya. Apalagi nama Scientology, agama Sontoloyo namanya. Yang namanya agama itu harus keimanan. Gaib. Bukan logika dan nalar kita yang berbicara, tapi kita harus mengimani. Hal contoh yang paling sederhana, kenapa kita buang air, buang air, kita sedang berhadas. Kenapa yang dibersihkan kok bukan tempat keluarnya hadas kita, ketika kita harus berwudu? Kenapa ketika yang dikisahkan oleh Sayyidina Ali, yang diusap sepatu itu, bagian atasnya hauf itu, kenapa bukan bagian bawahnya yang kotor? Ini yang berbicara adalah keimanan. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, walaupun tidak masuk dalam logika kita, kita harus mengimaninya. Kalau kita mengukur semuanya dengan logika kita, tidak sampai jemaah rahimakumullah. Baik, saya tanyakan. Warna langit apa, Pak? Tidak ada. Ada yang menyebutkan biru. Warna langit apa? Biru. Kalau sedang mau hujan apa warnanya, Pak? Hah? Berubah-ubah. Kok jadi bingung? Batas penglihatan kita. Baik, saya tanyakan lagi. Warna air laut apa, Pak? Biru. Yang di Malang ada warna apa aja tuh? Banyak warnanya. Ketika dangkal warnanya apa? Keruh hijau. Jadi apa sebenarnya warna langit dan warna air laut itu? Itulah keterbatasan kita. Keterbatasan kemampuan kita, keterbatasan otak kita. Maka jangan dilogikakan semuanya. Maka jangan semuanya diukur dengan kemampuan otak dan pikiran kita. Kalau Allah sudah berfirman, rezekimu sudah saya tanggung dan sudah saya jamin, jangan kembali lagi diukur dengan logika kita.
Kira-kira kalau Allah sudah menjamin rezeki kita, Allah mungkin bohong atau tidak? Tidak. Kalau nggak kerja, bisa dapat rezeki nggak? Hah? Beneran bisa? Beneran bisa kalau diam sendiri di rumah, bisa nggak? Udah mulai ragu. Jangan ragu. Allah itu tidak akan ingkar janji. Dan Allah maha memenuhi kebutuhan makhluknya. Nggak bekerja pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebatas kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Yang tidak dipenuhi adalah keinginan kita yang banyak, melebihi kebutuhan kita. Kerja itu, Pak, bukan tolak ukur rezeki kita. Jangan jadikan aktivitas pekerjaan kita yang akhirnya bisa menentukan seberapa rezeki kita. Tidak sama sekali. Kalaupun antum menjadi seorang direksi di sebuah BUMN, terus gajinya sampai 50 juta, bukan itu yang menentukan. Terus apa pekerjaan kita? Kenapa kita harus bekerja? Karena kita memang diperintah oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bekerja. Kita hanya memenuhi perintah Allah untuk bekerja, bukan yang menentukan hasil. Karena pekerjaan kita bukan menentukan hasil, seharusnya kita bekerja sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jangan lakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Apalagi sampai bekerja dengan cara-cara yang haram. Pekerjaan kita itu adalah karena kita melaksanakan perintah Allah untuk kita bekerja. Memenuhi kebutuhan keluarga itu adalah tanggung jawab kepala rumah tangga. Tapi pekerjaan kita itu tidak menentukan rezeki kita. Karena rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah dan sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang terjadi pada kita, maka kita tidak akan stres walaupun berapapun rezeki kita. Dan di antara kita semua ini, kalau berdoa, pasti berdoa rezekinya banyak apa sedikit, Pak? Banyak, Pak, bukan banyak. Banyak rezekinya yang kita berdoa. Semua pasti berdoanya begitu. Tapi kenapa kok beda-beda? Kok nggak sama? Padahal kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama berdoa untuk dapat rezeki yang banyak, bukan hanya sekedar banyak. Tapi kenapa yang didapatkan di antara kita yang ada di sini kok berbeda-beda? Karena memang sudah Allah tetapkan. Allah sudah atur buat kita semuanya. Repot kalau rezekinya banyak semua yang di sini ini. Tidak akan saling butuh satu sama lain. Bingung mau infak kepada siapa? Mau bantu orang kepada siapa? Bingung antum semuanya. Tidak menerima infak akhirnya kalau begitu. Antum kalau gentengnya bocor, minta tolong siapa? Lah orang kaya semuanya. Mau bayar berapa? Gak ada tukang nantinya. Kalau antum semuanya kaya semua, padahal doanya ya Allah perbanyak rezekiku ya Allah gitu. Doanya begitu semua. Tapi kalau antum akhirnya kaya semuanya, bingung nanti. Nggak ada orang jualan juga di pasar. Siapa mau jualan rezeki orang duitnya udah banyak semuanya. Ini Allah atur semuanya agar kehidupan ini berjalan dengan seimbang dan berjalan dengan baik. Makanya syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Itu adalah yang terbaik dari kita. Jangan mengeluh, ya Allah saya sudah bekerja banting tulang dari pagi sampai sore bahkan sampai malam. Kok rezeki saya masih segitu-segitu doang gitu. Kurang apa coba saya ya Allah gitu. Ninggalin rumah sejak dari subuh. Pulang sampai rumah sampai isya. Duit cuma segitu gitu doang gitu. Tidak bertambah. Jangan mengeluh untuk hal-hal yang seperti itu. Bekerja itu hanya bagian dari melaksanakan perintah Allah. Laksanakan dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan ingat bahwa pekerjaan kita, aktivitas kita bukan penentu rezeki kita. Walaupun ada teori marketing, ada teori yang begitu banyak itu semuanya, itu kita hanya memperbaiki ikhtiar saja. Belum tentu juga. Buktinya motivator-motivator itu yang banyak memberikan motivasi
untuk bisnis begitu banyak dan luar macamnya. Banyak yang lebih kaya peserta workshopnya daripada motivatornya. Ya enggak? Seharusnya motivatornya itu yang paling kaya kalau memang yang menentukan kepintarannya. Buktinya tidak sama sekali. Banyak peserta workshop yang lebih kaya. Itu karena Allah sudah atur semuanya agar kehidupan ini berjalan dengan seimbang. Baik, kita lanjutkan ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Selalu tanyakan, kenapa kok masih diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak dari Masjidil Haram langsung naik saja Mi'raj? Masjidil Haram Mekah itu kan sudah tersambung dengan Baitul Ma'mur. Kok kurang kerjaan? Dari Masjidil Haram diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Naik langsung kenapa? Kenapa pemanasan? Kenapa masih perlu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Pasti banyak ibrahnya. Salah satunya adalah tradisi para nabi dan para rasul itu bermula dari Masjidil Aqsa. Dan ketika di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW mengimami seluruh nabi dan rasul. Di sanalah dipertemukan dengan kakek buyut para nabi dan para rasul, dimulai dari Nabiullah Adam alaihissalam hingga Nabi Isa. Ini untuk meneruskan tradisi kerasulan. Dan ini untuk menunjukkan sebuah estafet amanah. Apa estafet amanahnya dari para nabi dan para rasul? Para nabi dan para rasul, tugas utamanya adalah apa, jangan rahmatullah? Menjaga kitabullah. Menjaga kitab Allah Subhanahu wa taala untuk memurnikan tauhid tadi. Karena dengan kitab itu yang menjadikan panduan bagi umatnya bagaimana untuk menjalani kehidupannya. Namun apa yang terjadi kebanyakan pada umat-umat terdahulu, sehingga kenapa surat ini juga disebut dengan surat Isra, Bani Israel juga. Umat-umat terdahulu, terutama umat Bani Israel, paling suka berbuat kerusakan di muka bumi dan juga suka mengubah-ngubah kitab Allah Subhanahu wa taala dan abai terhadap kitabnya. Maka sejak peristiwa Isra wal Mi'raj, estafet kerasulan itu dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kitab wahyu Al-Qur'an, yang saat ini Rasulullah sudah wafat. Maka siapa yang mengemban amanah ini? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, kita yang diberikan estafet amanah untuk menjaga kitabullah. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Maka Allah juga mengisahkan kepada kita, mengindisikan kepada kita, umat-umat terdahulu yang telah diberikan kitab dan mereka menyia-nyiakan kitabnya, bahkan sampai merubah kitabnya, dibinasakan oleh Allah, diganti amanah itu kepada yang selanjutnya. Siapa yang terakhir? Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Muhammad wafat, estafet amanah itu ada di pundak kita semuanya, umat Nabi Muhammad SAW, untuk mengemban amanah kitabullah, untuk mengemban amanah Al-Quranul Karim. Maka hati-hati ketika kita abai terhadap Al-Quran ini, tidak amanah terhadap Al-Quran ini, siap-siap kita juga akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, sudah sebagaimana kita mengemban amanah Al-Quran ini? Sudah benar-benar tidak kita membacanya?
Sudah benar-benar tidak kita mempelajarinya? Sudah benar-benar tidak kita mentadaburinya? Dan apakah sudah benar-benar kita mengamalkan isi dan kandungannya? Kalau ini tidak kita lakukan, Allah memberikan gambaran kepada kita, siap-siap kita untuk digantikan dengan umat yang lainnya. Kalaupun tidak digantikan, umat yang terdahulu sudah Allah binasakan. Begitupun dengan kita, kalau kita akan abai terhadap amanah Al-Quranul Karim ini. Jadi di antara hikmahnya kenapa Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa juga adalah ketika kita ingin membangun sebuah peradaban, maka harus dimulai dari masjid ke masjid. Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ketika kita ingin melakukan perubahan, ketika kita ingin membangun peradaban yang gemilang, mulailah dari masjid. Dari masjid ke masjid. Sebagaimana Rasulullah ketika pertama kali hijrah ke Yastrib, ke Madinah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Membangun masjid. Begitupun kalau kita tarik kontekstualitas kepada diri kita. Kita ingin memperbaiki diri kita, memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki amal ibadah, perbaiki interaksi kita dengan masjid. Seberapa sering kita ke masjid? Seberapa banyak kita menghabiskan waktu kita dengan masjid? Bangun masjid itu, makmurkan masjid itu. Bangun peradaban dari masjid ke masjid. Bukan yang lainnya. Mulai dari masjid untuk membangun sebuah peradaban. Baik, kita lanjutkan. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Masjidil Aqsa adalah masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi karena apa? Karena itu adalah bumi para rasul yang saat ini sedang terus-terusan ditindas oleh bangsa Israel. Dan ini akan terus menjadi pertarungan kita hingga akhir zaman. Maka pertanyaannya, apa kontribusi kita terhadap Al-Aqsa? Apa yang pernah kita lakukan terhadap Al-Aqsa? Bumi para rasul dan para nabi. Bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita memiliki andil di dalamnya. Apakah kita berinfak untuk membantu saudara-saudara kita yang di sana? Atau kita juga mendakwahkan bagaimana pentingnya seorang mukminin untuk terus berjuang membela Palestina yang saat ini sedang dijajah oleh Palestina. Apa? Israel. Dan hebatnya jamaah rahimakumullah, walaupun Palestina itu diembargo, tidak pernah kelaparan. Buah terbaik hadir di sana. Hasil laut terbaik lahir dari sana. Karena emang buminya diberkahi. Alladzi barakna haulahu. Karena disitulah bumi para rasul. Baik, ini adalah ujung dari rangkaian ayat linuriyahu min ayatina. Lamnya bermakna adalah taklil sebagai jawaban dari Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Rangkaian ayat yang di depan tadi jawabannya di sini. Untuk apa Rasulullah diperjalankan? Untuk apa Rasulullah di Isra Mi'rajkan? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa itu? Ayatina. Ayat maknanya adalah tanda-tanda. Ayat-ayat, ayat kauniyah, ayat Qur'aniyah. Yang ingin Allah berikan gambaran kepada Rasulullah. Rasulullah ingin ditampakkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah sudah dipertemukan dengan para kakek buyutnya, para nabi dan para rasul, Rasulullah juga dimi'rajkan, naik hingga ke Sidratul Muntaha,
Bagaimana Rasulullah diperlihatkan tentang langit dan galaksi dan semua yang ada di dalamnya. Bagaimana juga Rasulullah diperlihatkan tentang neraka dan isinya. Bagaimana juga Rasulullah diperlihatkan tentang surga dan isinya. Siapa yang akan menepati surga-surga itu semuanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah untuk menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Di antaranya adalah sebagai penghibur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghibur untuk apa? Ketika Isra Mi'raj terjadi bertepatan dengan Amul Huzn namanya. Tahun kesedihan. Tahun kesedihan karena apa? Siti Khadijah meninggal. Apalagi? Pamannya Abu Thalib meninggal. Ini tidak mudah jamaah rahimakumullah pada posisi Rasulullah. Rasulullah ketika ditinggal oleh Abu Thalib. Siapa itu Abu Thalib? Pamannya. Siapa pamannya itu? Yang menjamin Rasulullah dari orang-orang kafir Quraisy, yang memberikan jaminan sehingga Rasulullah menjasa aman secara fisik dan psikis. Aman berdakwah walaupun tekanannya luar biasa. Yang memberikan jaminan adalah pamannya. Namun ketika itu ditinggal wafat oleh pamannya. Ketika pamannya masih hidup, kafir Quraisy juga masih terus menyerang Rasulullah. Mendustakan Rasulullah, menyakiti Rasulullah. Bisa dibayangkan bagaimana ketika pamannya sudah tidak ada. Maka akan semakin menjadi orang-orang kafir Quraisy itu. Kebenciannya, pendustaannya semakin menjadi ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh pamannya. Begitupun bisa dibayangkan siapa Khadijah itu. Istrinya yang senantiasa memberikan ketenangan pada Rasulullah, kenyamanan kepada Rasulullah. Maka tugas istri, para ibu, yang paling utama adalah memberikan rasa nyaman kepada pasangannya. Sakinah itu rasa nyaman. Itu yang paling utama. Tugas seorang istri itu adalah memberikan rasa nyaman, rasa tenang kepada pasangannya. Bagaimana kita memahami kisah waktu pertama kali ayat turun? Iqra, kata malaikat Jibril. Apa yang terjadi pada Rasulullah? Ma'ana biqori, saya tidak bisa membacanya. Iqra sampai 3 kali. Rasulullah tetap ma'ana biqori. Akhirnya didekap oleh malaikat Jibril hingga tersengal nafasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika disampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasulullah bisa menirukan membaca ayat pertama itu. Ketika ayat itu pertama kali turun, Rasulullah itu menggigil ketakutan ketika melihat Jibril dan ayat itu pertama turun. Rasulullah langsung turun dari Gua Hira menuju rumah dalam kondisi menggigil dan ketakutan. Ketika bertemu dengan Khadijah, apa yang terjadi? Ditanyakan oleh Khadijah, apa yang terjadi pada engkau ya Rasulullah? Tapi apa jawaban Rasulullah? Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimuti saya, selimuti saya. Tidak sepatah kata pun yang terlontar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi pada Khadijah? Ini adalah ummahatul mukminin yang harus menjadi contoh para ibu-ibu. Tidak seperti ibu-ibu yang sekarang ketika melihat suaminya gelisah pulang ke rumah. Apa yang terjadi? Ai Pak, opo yang terjadi ya Pakmu? Ayo cerita on. Jangan ada yang disembunyikan di antara kita gitu. Ditanyain, dicecar kalau ibu-ibu sekarang, Pak. Kenapa kamu pulang dalam kondisi menggigil? Apa yang terjadi? Ayo cerita gitu. Dikejar, ayo ceritakan. Jangan ada yang disembunyikan. Tadi tidak seperti itu dengan ummahatul mukminin. Mungkin kalau Khadijah sama dengan ibu-ibu sekarang, tidak jadi Al-Quran turun pada kita, Pak. Perlu dicontoh. Ketika Rasulullah menyampaikan zammiluni, zammiluni, zammiluni hingga 3 kali, Khadijah hanya menyelimuti dan tinggal pergi. Kan begitu laki-laki ya, Pak. Ketika punya masalah, kita ingin menyelesaikan sendiri. Wis tak tenang no awakku dhisik gitu loh. Ojo diganggu.
Gampang-gampang masalah itu bisa diatasi gitu. Yang jadi masalah ketika ditanyain terus sama istri, ayo kenapa? Kenapa kok pulang terlambat gitu? Gitu. Itu jadi lebih masalah lagi buat kita, buat laki-laki itu. Tapi tugas utama perempuan adalah emang menenangkan para suami. Diberikan rasa nyaman. Jadi ini adalah bagian dari linuriyahu min ayatina, adalah untuk menenangkan Rasulullah ketika ditinggal wafat oleh pamannya, ditinggal wafat oleh istrinya yang tercinta Khadijah. Dan yang berikutnya ketika sudah wafat pamannya, serangan dari kafir Quraisy waktu itu semakin jadi, Pak. Semakin gencar. Sehingga Rasulullah merasa tidak putus asa sebenarnya. Namun Rasulullah berusaha untuk mencari tempat lain untuk berdakwah. Apa yang dipilih oleh Rasulullah? Hijrah kemana? Enggak, Taif, ke Taif. Rasulullah waktu itu adalah pergi ke Taif untuk berdakwah ke sana. Niatan Rasulullah pergi ke tempat lain tidak di Mekah. Taif itu kurang lebih 80 km dari Mekah. Berjalan ke sana untuk melakukan dakwah ke sana. Harapannya dapat umat yang baru bisa mengikutinya. Namun apa yang terjadi? Lebih parah dari di Mekah, Pak. Rasulullah ketika berdakwah di Taif bukan hanya sekedar dicuekin, tapi orang-orang pemuka Taif itu mengumpulkan Bani Tsaqif yang paling utama di sana, mengumpulkan orang-orang jahil di sana untuk melempari Rasulullah dengan batu, mengusir Rasulullah dengan batu. Bukan hanya dicuekin, namun diusir dan dilempar dengan batu. Ini terjadi pada tahun yang bersama dengan waktu itu. Sehingga apa yang terjadi waktu itu ketika Rasulullah sudah diusir, dilempari dengan batu hingga berdarah kakinya. Ini disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Dan malaikat Jibril ditemani dengan malaikat Jabal, malaikat gunung, menawarkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah berdoa kepada Allah akan perlakuan orang-orang Taif ini, maka ditawarkan kepada Rasulullah oleh malaikat Jabal, maukah engkau ya Rasulullah, saya angkat 2 gunung ini untuk ditimpakan kepada Taif ini, kepada warga Taif ini. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menolak hal itu. Kata Rasulullah, semoga ada di antara keturunan mereka yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berdakwah diusir, dicaci, dilempari dengan batu, masih sabar dan mendoakan orang-orang yang berbuat jahat kepada Rasulullah. Maka buat kita jangan baper, Pak. Kalau antum berdakwah dicuekin. Kalau antum mungkin ngupdate status mau DWA mengajak kepada kebaikan, tidak ada yang komen, tidak ada yang like, jangan baper. Itu enggak ada seberapanya dibandingkan dengan apa yang terjadi pada Rasulullah. Ahasabun nasu ayyutraku an taqulu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira yang kalian sudah mengaku orang yang beriman terus tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan diuji, jamaah rahimakumullah. Dan ujian terberat itu terjadi kepada para nabi dan rasul. Coba bayangkan bagaimana yang terjadi pada Nabi Nuh. 950 tahun berdakwah, hanya sedikit pengikutnya. Bagaimana juga pada dengan Nabiullah Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Cobaannya luar biasa. Dan kita memiliki kewajiban untuk terus berdakwah. Kita semua, antum semuanya wajib untuk berdakwah dengan kapasitas antum. Minimal berdakwah dalam keluarga, kepada istri dan anak, kepada lingkungan sekitar, mengajak kepada kebaikan. Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wajib bagi kita semuanya untuk berdakwah. Tapi ketika berdakwah dan antum tidak dapatkan sambutan yang baik, maka jangan baper. Bersabar, karena itu pun juga terjadi kepada para nabi dan para rasul. Kita bukan nabi dan juga bukan rasul. Lah kok lebih baper dari para nabi dan rasul? Maka memperbanyak sabar dalam diri kita.
Baik, di penghujung ayatnya adalah innahu was-sami'ul basir. Allah adalah yang maha mendengar dan maha melihat. As-sam'u adalah indera yang dipergunakan untuk mendengarkan sebuah perkataan, dan al-basar adalah indera yang kita pergunakan untuk melihat sebuah pemandangan dan perbuatan. Allah ingin menegaskan kepada kita di akhir ayat ini adalah bahwa Allah mendengar dan melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga mendengar keluhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam pengawasan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadikan kita harus senantiasa berada dalam kebaikan, ingat bahwa kita tidak akan pernah lepas dari penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah, seringkali kita harus tanamkan bahwa Allah senantiasa terus mengintai dan mengawasi setiap gerak-gerik kita dimanapun kita berada. Bukan hanya di sini, walaupun antum juga dalam keadaan sendirian di kamar, itu sedang dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muraqabatullah harus dihadirkan dalam diri kita, bahwa kita senantiasa terus dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita lakukan. Baik, mudah-mudahan apa yang sedikit ini mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah mudahkan kita untuk menapaki jalan menuju surga Firdausi A'la. Amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.